Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai strategi dalam mengembangkan bengkel sepeda motor. Yang selanjutnya nomor 2, ini mampu memberikan kualitas layanan yang lebih baik. Perhatikan layanan dan kualitas servis yang diberikan oleh pemain lama di lokasi yang akan dijadikan tempat usaha. Jadi kamu bisa melihat pemain lama di lokasi sekitar bengkel yang akan kamu buat, ya. Diperhatikan kualitasnya bagaimana, layanannya seperti apa ya. Jika suatu bengkel yang menurut analis Anda kurang memuaskan, baik dalam layanan atau servis, atau harga yang terlalu mahal, namun ternyata usaha tersebut sangat ramai, sementara Anda yakin mampu memberikan layanan dan servis yang lebih baik, ataupun bisa memberi harga sedikit di bawahnya ya. Kalau kamu misalkan melihat di sekitar lokasi yang akan kamu buat bengkel, kalau misalkan layanan atau servisnya kurang baik, atau servisnya bagus tapi pelayanannya kurang baik, misalkan ownernya atau mekaniknya jutek, judes dan lain-lain ya, tidak murah senyum ya, tidak mudah senyum ya, itu kan layanan buruk ya, termasuk pelayanan itu ya. Kemudian servisnya bagaimana, apakah servisnya bagus atau tidak gitu. Kemudian harganya terlalu mahal atau tidak ya. Kalau misalkan yang seperti itu aja udah ramai ya, berarti kamu bisa membuka bengkel di sekitar situ ya, dengan memberikan layanan yang lebih baik, servis yang bagus, dan memberikan harga sedikit di bawahnya kalau bisa ya. Yang opsi 3 yang kalau bisa misalkan pemain lama memberikan harga servis 45.000, mungkin kamu bisa diturunkan sekitar 40.000 ya. Itu kalau misalkan masih masuk perhitungan kamu ya. Tuh. Terus selanjutnya, jarak lokasi aman. Meski tidak ada larangan secara hukum membuka usaha bersebelahan dengan usaha lain pada jenis usaha yang sama, namun kita harus paham resiko kecemburuannya ya. Jaga jarak lokasi aman, jadi jangan terlalu dekat dengan bengkel yang sudah lama berdiri di situ atau pemain lama ya, karena ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Beda kasus dengan kemarin yang kita bahas, misalkan ada toko spare part motor ya, dia menjual spare part tapi tidak melayani untuk jasa penggantiannya, jasa servisnya, maka itu boleh-boleh saja kamu membuat bengkel di sebelahnya, dan itu menurut saya yang paling peluang yang paling bagus lah tuh. Namun kita harus paham risiko kecemburuan dan rasa tersaingi, terutama pada usaha bengkel yang masih semi tradisional. Setidaknya ya, maksudnya pemain lama bengkel masih tradisional, maaf ya, bengkel kampung gitu. Sementara kamu akan membuka bengkel yang alat-alatnya bagus gitu kan, terus melayani semua perbaikan misalkan. Nah ini benar-benar hati-hati akan kecemburuan sosial ya. Setidaknya atur jarak sebisa mungkin agar tidak bersebelahan langsung untuk menghindari gesekan, apalagi jika kita masih pemula ya, apalagi kita masih pemula, bengkel baru ya, membuat bengkel di sebelahnya dan bengkel kita jauh lebih bagus kualitasnya, jauh lebih bagus layanannya, yaitu akan menimbulkan gesekan, kecemburuan sosial, dan ya istilah kasarnya kita akan mematikan rezeki orang gitu ya. Jangan seperti itu ya, kita tetap bersaing usaha dengan sehat gitu. Kemudian terakhir, membuat desain bengkel, menyusun gambaran atau desain bengkel dari tata letak meja kasir hingga tempat duduk bagi mereka yang mengantri, serta di mana meletakkan lemari-lemari atau rak spare part ya. Ini harus didesain di mana meja kasirnya, di mana rak spare partnya, rak alatnya ya, kompresor di mana ya, terus tempat duduk bagi konsumen yang sedang ngantri ya, itu harus dipikirkan demi kenyamanan konsumen. Dan rak bahan jualan seperti oli dan sebagainya ya, itu harus dipikirkan. Mendesain tempat sedemikian rupa agar pengunjung merasa nyaman. Nah iya, merasa nyaman, pengunjung merasa nyaman ini adalah suatu layanan, sebuah layanan. Misal kamu melayani konsumen datang langsung disalam, sapa, senyum ya, kemudian ditanyakan permasalahannya apa,
kemudian dijawabnya solusinya seperti apa, berikan estimasi harga ya, kemudian diberikan tempat duduk yang nyaman, kemudian nanti setelah servis mungkin bisa ada cuci gratis dan sebagainya ya, tergantung kalian, tergantung modal juga ya, sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah. Nah, ketika merasa nyaman dan betah ya, pengunjung pasti atau konsumen kamu pasti akan kembali lagi ke bengkel kamu, walaupun mungkin di tempatnya dia ada bengkel yang lebih dekat, bengkel yang lebih murah, tapi kalau merasa nyaman dan betah itu akan kalah dengan semua itu. Nah, yang paling penting adalah pelayanan kita. Kemudian itu semua harus dipertimbangkan sejak awal sebelum berbelanja ya. Jadi sebelum kalian belanja, kalian harus mendesain dulu seperti apa, kebutuhannya apa saja ya, agar nanti mengefisiensikan uang modal kalian. Ya, jadi biar efisien, didesain dulu semuanya, kemudian butuhnya apa saja ditulis ya, kemudian berbelanja. Jangan sampai kamu belum mendesain, kamu belum mengelis atau mencatat apa yang kamu butuhkan, kamu sudah berbelanja. Nah, ini takutnya akan menimbulkan apa ya, jadi yang nanti ketika barang datang ditaruh di bengkel nggak cukup dan sebagainya, kelihatannya jelek. Nah, ini kan akan mubazir kan. Nah, jadi lebih baik didesain dulu seperti apa, matang sudah, kemudian di list, dicatat apa yang dibutuhkan, kemudian kalian berbelanja. Nah, mungkin itu selesai untuk materi strategi mengembangkan bengkel sepeda motor. Mudah-mudahan mudeng ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh komen di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.